Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh kepada para santri, para santriwati, para tamu pada teras kehidupan ilmu yang berkumpul pada kesempatan sore kali ini, berkumpul pada kesempatan waktu ini, yang semoga Allah senantiasa jaga niat kita di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan dan setiap perbuatan dan tindakan yang kita kerjakan. Karena tidak ada manfaatnya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, kalau kita tidak dilandasi dengan sebuah niatan murni, hanya mengharapkan ridhanya Allah. Dan tentunya banyak sekali perkara pada kehidupan kita yang terkadang menguji keikhlasan kita dalam setiap perkara yang kita lewati. Inilah yang menjadikan kita harusnya tidak pernah lelah, tidak pernah letih. Kita meminta kepada Allah keberkahan dan kita meminta hati yang selalu ikhlas dalam setiap perkara pada kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan ini kita berjumpa. Dan ini merupakan sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri. Karena kenikmatan itu yang kita syukuri ibaratnya menjaga. Sebagaimana ketika mobil kita jaga dengan kunci yang kita pasang, maka sesungguhnya kenikmatan harusnya kita jaga dengan kesyukuran yang kita berikan. Itulah yang menjadikan kita bisa memahami apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu menyebut orang yang bersyukur dengan sebutan hafid, penjaga. Kenapa orang yang bersyukur disebut dengan panggilan penjaga oleh Imam Ibnu Qayyim? Karena setiap karunia yang selalu disyukuri, maka dia akan terjaga dari berbagai macam perusaknya dan berbagai perkara yang bisa menghilangkannya. Inilah yang menjadikan kita bersyukur atas setiap apapun yang kita peroleh, atas setiap apapun yang kita dapatkan, supaya setiap kenikmatan yang kita jumpai, setiap kenikmatan yang kita dapatkan tidak hilang, tidak berangsur menghilang keberkahannya ketika kita menjadi hamba yang bersyukur dalam setiap urusan kehidupan kita. Kepada Allah kita meminta pertolongan, supaya hati kita, jiwa kita diberikan oleh Allah hati yang selalu bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan kajian kita, yaitu kajian Tazkiyatun Nafas. Tentunya ada sebuah latar belakang yang kita harus pahami terulang-ulang setiap waktunya, supaya kemudian kita mengerti betapa pentingnya kita memahami kenapa kita harus memahami Tazkiyatun Nafas dalam proses pembelajaran kita. Ada satu hadis yang layak menjadi renungan untuk kita, dan ini menjadi salah satu pertimbangan besar kenapa kita mempelajari Tazkiyatun Nafas. Ketika Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yangduru ila ajsadikum wa la yangduru ila ajsamikum walakin yangduru ila qulubikum. Allah itu tidak pernah melihat kepada fisikmu dan Allah tidak pernah melihat kepada rupamu. Tetapi Allah itu selalu melihat kepada hatimu. Disinilah kita memahami dari perkataan Rasulullah SAW, hati merupakan organ tubuh yang dijadikan spotlight oleh Allah, dilihat oleh Allah terus-menerus. Dan inilah perkara yang menjadi kualitas kedudukan manusia dan positioning makhluk di hadapan Allah ketika mereka memiliki hati yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah di dalam kecintaan dan keridhaan. Inilah yang menjadi salah satu alasan, karena Allah itu tidak melihat fisik kita, Allah tidak melihat jasad kita, tetapi Allah melihat apa yang ada di hati kita. Inilah yang menjadikan kita harus belajar, mengkaji referensi, tidak boleh terputus referensi kita tentang setiap pembelajaran, supaya betul-betul kita paham apa yang kita harus pahami tentang hati kita, bagaimana menjaganya, bagaimana membersihkannya, bagaimana mensucikannya pada kehidupan kita, supaya betul-betul Allah ketika melihat hati kita, maka hati ini menjadi hati yang Allah ridhai dan Allah cintai. Dan itu adalah puncak kebaikan pada kehidupan manusia ketika hatinya bersih, hatinya salim, hatinya selamat dari berbagai macam perusaknya dan berbagai macam pengotor dan penyakitnya. Inilah yang menjadikan kita mengkaji kitab Tazkiyatun Nafas dalam kehidupan kita sebagai seorang penuntut ilmu. Kita kemarin membahas halaman ke-69. Kita kemarin membahas dalam pertemuan yang terakhir tentang zuhud. Dan kita baru membahas mukadimah tentang zuhud. Karena zuhud itu
memang salah satu materi yang cukup penting dalam kehidupan iman. Karena iman dan zuhud itu sebagaimana kedudukan makanan, di situ ada garamnya yang sangat kita butuhkan dalam proses pembuatan makanan yang dikonsumsi oleh setiap manusia itu membutuhkan garam. Iman itu membutuhkan zuhud dan zuhud itu memiliki posisi dan kedudukan besar dalam kehidupan iman. Tapi sayang disayang, banyak orang yang salah paham dan salah kaprah ketika mereka berkata tentang zuhud. Dan kita pada kesempatan yang terakhir di beberapa bulan yang lalu kita membahas tentang muqaddimah, tentang hal-hal yang kurang benar yang harus kita luruskan tentang masalah zuhud. Dan hari ini kita membahas tentang definisi zuhud itu sendiri. Pada pertemuan yang lalu kita kemudian memahami bahwasanya ada beberapa titik yang kita luruskan ketika kita membahas tentang zuhud. Saya ulang kembali supaya kita mampu mengingat dan refresh tentang apa yang sudah kita pelajari. Kita kemarin menyampaikan zuhud itu bukan penampilan fisik, tetapi sesungguhnya zuhud itu adalah penampilan hati dan apa yang dilakukan pada amalan batin manusia. Banyak orang beranggapan zuhud itu penampilan fisik. Ketika celanamu sobek-sobek, bajumu sudah lusuh dan hampir robek, ketika kendaraanmu hanyalah sepeda ontel yang mana ban belakang hampir lepas, maka itulah disebut dengan orang yang zuhud. Kalau ada orang yang memakai baju bagus, kemudian memakai kendaraan yang bagus, langsung orang itu berkata, orang ini tidak zuhud. Padahal itu merupakan sebuah kesalahan kaprah yang sudah banyak tersebar di pemikiran masyarakat. Bahwasanya zuhud itu ditunjukkan dengan anggota badan. Salah. Zuhud itu tentunya bukan amalan badan. Zuhud itu bukan amalan dohir, tetapi zuhud itu amalan batin. Bisa jadi ada orang yang berpakaian bagus, hatinya lebih zuhud daripada mereka yang berpakaian compang-camping. Karena zuhud tidak sama sekali hanya terlihat dari apa yang mampu dilihat oleh kasat mata. Tapi zuhud itu adalah sesuatu yang merupakan bagian amalan hati. Makanya inilah pula yang menjadikan kita memahami betul. Sekali lagi, zuhud itu amalan hati. Dan kita tidak mampu mendeteksi amalan zuhud seseorang kecuali antara dirinya dengan Allah. Yang tahu zuhudnya seseorang itu ya dia dengan Allah. Bisa jadi ada orang rumahnya di bawah jembatan tetapi hatinya tidak zuhud. Karena dia tidak pernah melewatkan satu momen kecuali dia memikirkan dunia dan dunia. Tapi bisa jadi ada orang tinggal di rumah bagus tetapi hatinya malah zuhud. Karena dia memiliki kelapangan harta tetapi dia tidak pernah tertawan kehidupannya dengan harta yang mudah dia dapatkan. Tetapi justru dia mengendalikan harta dan harta di bawah kendali yang dia lakukan pada kehidupan. Dan itulah yang menjadikan kita memahami poin yang kita luruskan. Zuhud itu penampilan hati, amalan batin, bukan penampilan dohir yang bisa dilihat oleh kasat mata. Yang kedua yang kita luruskan adalah zuhud itu tidak harus menceraikan dari dunia. Ya, bukan berarti orang zuhud itu berarti meninggalkan dunia. Salah. Karena kalaulah zuhud itu identik dengan mencerai-beraikan dunia dalam kehidupan kita, tentunya Nabi Sulaiman tidak bisa disebut orang yang zuhud karena kelapangan harta yang beliau miliki. Padahal kita paham tidak mungkin seorang laki-laki dipilih oleh Allah menjadi rasul dan menjadi nabi kecuali hatinya zuhud. Dan Allah itu mensifati Nabi Sulaiman dengan kata innahu awwab sebagaimana pada surat Shad ayat yang ke-30. Wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Kami berikan dan kami anugerahkan anak kepada Dawud seseorang yang bernama Sulaiman sebaik-baik hamba, ni'mal abdu. Allah mensifati Sulaiman sebaik-baik hamba, ni'mal abdu wa innahu awwab dan sesungguhnya Sulaiman adalah laki-laki yang sering kembali bertobat kepada Allah. Di situ kita mendapati bahwasanya yang zuhud itu bukan masalahnya pada hartanya, sedikit atau banyak. Karena apa? Kalaulah zuhud itu identik dengan kita mencerai-beraikan dunia dalam kehidupan kita, berarti Nabi Sulaiman tidak bisa disebut zuhud. Padahal di dalam hadis Rasulullah SAW sudah dikatakan dan dijelaskan oleh Nabi, Allah itu membagi dunia kepada 4 orang. Ada orang yang berilmu, dan dia memiliki dunia. Ada orang yang tidak berilmu, tetapi dia mendapatkan dunia. Ada orang yang tidak mendapatkan dunia, tetapi dia mendapatkan ilmu. Dan ada orang yang tidak berilmu dan tidak lagi juga mendapatkan dunia dan seburuk-buruk derajat yang nomor 4.
Yang menarik di sini adalah ada orang yang diberikan anugerah ilmu, dia beramal atas ilmunya dan diberikan kelapangan dunia. Makanya ketika dunia datang kepadanya begitu berlimpah, tidak salah dia, karena itu merupakan takdir dan ujian yang Allah berikan kepadanya. Dan banyak orang yang mereka mengendalikan hartanya pada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah. انشروا بين الأنام